Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cindy Beauty. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapis germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap granulasi. Nah, masing-masing lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm dan membentuk suatu bumbu yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu yang berbeda namun berkaitan dengan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya diferensiasi. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi ini adalah perkembangan ontogeni zigot berkembang menjadi bermacam bentuk atau tipe sel dengan berbagai produk dan fungsi. Nah, perkembangan sel menjadi berbagai sel yang terspesialisasi ini disebut dengan diferensiasi. Nah, perubahan ini terjadi setelah sel terlebih dahulu mengalami determinasi. Nah, selanjutnya ada morfogen. Morfogen adalah protein yang mengatur proses pembentukan organ tubuh, membentuk cair, dapat difusi dan membawa sinyal untuk mengatur diferensiasi sel, dapat mengikat dan reseptor protein spesifik. Proses morfogenesis adalah semia, perubahan bentuk dan letak dari sebuah atau sekelompok sel atau jaringan pada awal embrio. Nah, ini ada perubahan morfogenik pada morfogenesis. Yang pertama ada ekspansi di epitelium, perluasan permukaan epitelium sebagai akibat perluasan permukaan sel. Nah, ini ada ekspansi epitelium. Kemudian ada delaminasi, pemisahan sel epitelium dari membran sel membentuk sel-sel. Nah, seperti ini dia akan melepas. Setelah itu ada agresi mesenchyme. Mengelompokkan sel-sel mesenchyme membentuk populasi yang lebih padat. Seperti ini gambar agregasi mesenchyme. Kemudian ada penebalan atau plakode. Segala bentuk penebalan setempat pada permukaan ektoderm ini sebagai respon dari agresi mesenchyme yang penebalan phase. Selanjutnya ada invaginasi. Pelipatan epitelium ke arah dalam biasanya merupakan tahap awal dari perubahan morfogenik yang lain seperti penuntasan. Nah, selanjutnya ada evaginasi, pelipatan epitelium ke arah luar. Nah, kalau ke arah dalam itu disebut dengan evaginasi, nah, sedangkan yang tonjolannya keluar disebut evaginasi. Selanjutnya ada pembentukan gelembung. Terjadi sebagai akibat inflamasi yang selanjutnya terpisah dari epitelium awal. Selanjutnya ada penuntasan dan percabangan. Percabangan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan luas permukaan epitelium. Selanjutnya ada tabulasi. Ketiga lapis sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Kemudian ada bumbung saraf bagian depan, kemudian ada bumbung ektoderm menjadi lapisan lendir dan saluran pencernaan. Kemudian ada bumbung mesoderm dan membentuk otot. Selanjutnya ada neurulasi, adalah proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neuron dimulai dengan pembentukan keping neural, dilipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Nah, selanjutnya ada seperti ini tahap neurulasi. Setelah fase granulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal, notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebratal kolom menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf.
Kemudian terbentuk lipatan saraf ke arah dalam, seperti ini. Membatasi oleh neurofot terjadi lapisan eksoderm. Dia akan menggulung ke arah dalam. Selanjutnya terjadi fusi neural ford kanan kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural. Kira-kira seperti ini, dia akan terbentuk seperti parit seperti ini, kemudian akan membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ada terbentuk tabung atau bumbung saraf neural tube dengan lubangnya yang disebut neural kanal atau neurokal. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Nah, ini disebut dengan neural tube. Ini disebut neural tube. Sedangkan ini lubang yang disebut neural. Di bagian sini ada epidermis. Selanjutnya, selama neurulasi juga terbentuk pial neural atau neural cat yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Nah, neural cat akan membentuk ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Selanjutnya macam-macam neurulasi. Neurulasi primer, bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural yang bertemunya kedua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibi, reptil, unggas, dan mamalia tersebut juga pada manusia. Kemudian neurulasi sekunder, bumbung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel epitelin yang padat, contohnya pada ikan. Terus ada pembentukan organ-organ pertumbuhan antara terjadi transformasi dan diferensi bagi bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas spesies. Pertumbuhan akhir sama dengan menyelesaikan bentuk definitif menjadi bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman atau wajah khas dari suatu individu. Kemudian ada organogenesis meliputi transformasi dan diferensi berupa yang pertama pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan. Yang kedua pemisahan tubuh embrio dari selaput eksternal embrio. Yang selanjutnya perpanjangan tubuh, perkembangan alat gerak, pembentukan ekor. Ada ketergantungan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh lain dalam proses perkembangan suatu organ. Misalnya, bagian A tidak dapat berkembang tanpa adanya B. Demikian pula ketergantungan antara bagian B dengan C dan sebaliknya. Selanjutnya, perkembangan ektoderm. Epidermis ektoderm menumbuhkan lapisan epidermis kulit dan derivatnya seperti sistem indera, stomodium. Kemudian ada neural tube menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor rasa dan neurohipofisis. Selanjutnya ada neurokas, menumbuhkan neuron sensoris, sistem saraf parasimpatik, sel pigmen tubuh. Kemudian ada perkembangan lapisan mesoderm. Yang pertama ada metochord, yang kedua epimer, mesomer, dan hipomer. Kemudian ada perkembangan lapisan endoderm. Epitelium saluran pencernaan akan derivatnya. Epitelium saluran pernafasan dan organ yang dibentuk saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada selaput embrional. Berkembang dalam berfungsi pada
berkembang dan berfungsi pralahir, kemudian tidak menjadi bagian tubuh janin, dikeluarkan saat partus, terdiri atas kantong kuning telur, kantong amnion, allantois, dan korion. Bunting muda atau jaringan tubuh embrio terluar mengalami perubahan morfologis menjadi amnion, allantois, koroin, dan kantong kuning telur atau yolk. Nah, selanjutnya ada plasenta. Mamalia, embrio atau fetus tergantung induk hubungan S dengan SLR. Nah, kemudian ada macam-macam diferensiasi. Diferensiasi dimulai beberapa saat setelah fertilisasi atau zigot dan berakhir setelah proses organogenesis. Zigot sendiri sudah mulai memiliki orientasi bakal dari jaringan apa. Kemudian ada kutub animal, kemudian ada kutub vegetal akan jadi ventroposterior dan bakal jadi endoderm. Dan terakhir ada proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Kemudian ada induksi. Induksi adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus mesdermis yang berasal dari mesoderm. Melepaskan suatu zat yang menyebabkan ektoderm di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis dan akibat induksi bersama dari sel di dekatnya. Kemudian ada tumbuh. Setelah ektoderm, mesoderm, dan mesoderm membelah menjadi bakal organ, selanjutnya akan tumbuh organ-organ yang akan dibahas materi setelah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.